Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa, maka dia menerima. Adamu, Nabi Adam. Min, dari. Rabbihi, Tuhannya. Kalimatin, beberapa kalimat. Fataba, maka dia menerima taubat. Alaihi, atasnya. Innahu, sesungguhnya. Huwa, dia. At-Tawwabu, maha menerima taubat. Ar-Rahimu, maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada umat manusia melalui Nabi Adam alaihi salam tentang tujuan manusia diciptakan, tentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang siapa musuh manusia. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana cara untuk bertobat jika berbuat kesalahan. Setelah Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada mereka beberapa kalimat taubat. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dan bertobat dengan tulus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Kalimat tobat yang diucapkan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Dan ini di antara zikir terbaik yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihi salam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh sifat manusiawi melalui Nabi Adam alaihi salam, bahwa manusia itu tidak akan lepas dari
yang namanya kesalahan. Dan akan selalu ada kesempatan bagi setiap orang yang mau memperbaiki dirinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka pintu tobat untuk memberikan jalan kembali kepada jalan yang benar. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kembali melalui kalimat taubat. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana cara bertobat yang benar, bagaimana cara untuk menghapus kesalahan, yaitu dengan memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam beberapa kalimat yang kemudian diucapkan dan didawamkan oleh Nabi Adam alaihissalam, karena sesungguhnya bertobat harus sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan, bukan dengan menyakiti diri, bukan dengan menebus dengan harta, ataupun membuka aib dan kesalahan kita di hadapan orang lain. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat sebelum datang suatu masa di mana tobat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam ketika menerima beberapa kalimat, kemudian Nabi Adam alaihissalam segera untuk mengucapkan kalimat tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dengan kalimat itu Nabi Adam alaihissalam diampuni Allah, diterima tobatnya, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jangan seperti iblis yang tidak mengenal taubat. Ketika iblis laknatullahi alaih diberikan kesempatan untuk bertobat, akan tetapi dia memilih ingkar, memilih sombong dan merasa lebih baik. Maka antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam, mereka sama-sama pernah berbuat kesalahan. Namun perbedaan mereka, Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya dan memilih untuk bertobat kepada Allah, sedangkan iblis memilih tidak mau bertobat dan tetap menyombongkan dirinya. Maka orang yang mulia adalah orang yang pernah berbuat kesalahan lalu dia bertobat, sedangkan orang yang hina adalah orang yang pernah berbuat kesalahan dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini, ketika Nabi Adam diizinkan untuk berbuat salah, lalu Allah ilhamkan kepadanya kalimat tobat. Maka kalimat tobat yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam itu sejatinya adalah untuk kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa Nabi Adam bertobat itu menjadi pengajaran kepada kita, kepada anak keturunannya. Seperti itulah cara bertobat dari kesalahan. Kemudian pelajaran yang keempat dari ayat ini,
kalimat taubat yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam menggunakan kata ganti yang menunjukkan orang banyak. Ampunilah kami. Maka ini mengajarkan kepada kita, jika kita berdoa, jika kita memohon ampunan kepada Allah, jangan berdoa hanya untuk diri kita sendiri, akan tetapi sertakan keluarga kita, sertakan orang-orang yang kita sayangi, dan sertakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang-orang yang kita sayangi, dan mengampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.